Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak tapi suaranya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ala nahjihi iktafa. Amma ba'd. Kepada segenap dewan juri yang arif dan bijak yang saya hormati, dan teman-teman peserta lomba yang saya sayangi, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa menyaksikan indahnya sang surya di pagi hari, kita masih bisa menghirup segarnya udara di siang hari, dan yang paling utama, kita masih bisa menikmati lezatnya iman di dalam sanubari. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang kekasih Allah berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alala, jadi sepi. Dijal terulang, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberi ilmu pengetahuan dari zamannya kebodohan ke zamannya para penonton yang cantik dan tampan, yang merubah zaman biadab menjadi zaman beradab. Nabi yang selalu kita harapkan syafaatul azimah di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan judul Masjid sebagai Pusat Pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara soal masjid, saya itu teringat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin." Al-hadis rawahul Muslim. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan di antara amal jariyah adalah membangun masjid sebagai sarana pendidikan. Pertanyaannya, mengapa kok zaman sekarang ilmu dan masjid itu sering dipisahkan? Apakah masjid yang sepi, sunyi, tak berpenghuni, tak ada yang mengisi akan menjadi amal jariyah? Jawab sareng-sareng, enggak ya dek ya. Mana deh? Yo, coba diulang. Apakah masjid yang sepi, sunyi, tak berpenghuni, tak ada yang mengisi akan menjadi amal jariyah? Yeah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya dengan perintah Iqra, bacalah. Itu adalah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menjunjung tinggi pendidikan. Dikisahkan bahwasanya Nabiullah Sulaiman pernah ditawarkan tiga hal oleh Allah. Hei Sulaiman, kata Allah loh ya, kata Allah, kamu hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabiullah Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, tetapi yang dia pilih adalah ilmu. Mengapa Nabiullah Sulaiman tidak memilih harta atau kekuasaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, jebul ulang kasih ngerti ya. Karena ilmulah Nabiullah Sulaiman mendapatkan kekuasaan
kekuasaan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan salihah. Subhan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah tadi menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat, menjadi jahat, bahkan melarat hingga masuk ke dalam liang lahat. Na'udzubillahi min. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi Allah itu nggak pandang bulu, Pak. Allah nggak pandang bulu. Mau anaknya perawat hewan, anaknya karyawan, anaknya kuli bangunan sekalipun, kalau dia berilmu, Allah angkat derajatnya. Maka dalam kesempatan kali ini, saya mengajak kepada seluruh generasi muslim untuk memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Jangan sampai masjidnya megah tapi sepi dari jamaah. Pisau menggores menjadi luka. Luka yang sakit amatlah pedih. Cukup sekian pidato saya haturkan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.